yang ke-37 surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama As-Saffat. Surat As-Saffat ini diturunkan di Mekah. Ayat-ayatnya berjumlah 182 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Was-saffati saffa artinya adalah demi malaikat yang berbaris siap menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faz-zajirati zajra, demi malaikat yang bertugas menghalau awan untuk menuju suatu tempat yang akan dihujani. Fattaliyati dzikra, demi malaikat-malaikat yang membaca zikir. Inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu atau esa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala demi malaikat yang bersab, yang berbaris, yang mana mereka itu selalu siap untuk menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat-malaikat itu selalu siap dan mereka tidak pernah mau enggan terhadap apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sekian banyak para malaikat itu, berbagai macam pula tugas-tugas yang diberikan Allah kepada mereka, para malaikat-malaikat itu. Ada malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memintakan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat ini tugasnya hanya satu. Kada ada tugas lain, kada ada. Dia diberi Allah tugas hanya memintakan ampun kepada orang yang bersalawat atas Nabi. Allahumma ghufir fulan bin fulan, Allahumma ghufir fulan bin fulan, itu aja bacaannya. Ya Allah ampuni fulan bin fulan yang bersalawat kepada Nabi. Ya Allah ampuni fulan bin fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallat alaihi al malaikah ma shalla alayya, rawahu Ibnu Asakir. Sabda beliau, barang siapa bersalawat atasku, bersalawatlah atasnya malaikat. Artinya malaikat memintakan ampun kepada kita selama kita bersalawat atas Nabi Muhammad. Sejam kita bersalawat, sejam itulah malaikat tadi diberi tugas oleh Allah untuk mengatakan Allahumma ghufir lahu, Allahumma ghufir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah rahmati dia. Maka itu Imam Ar-Ramli dalam fatwa beliau ketika ditanya mana afdalnya memperbanyak salawat dengan memperbanyak istighfar, beliau menjawab lebih baik memperbanyak salawat. Lebih baik memperbanyak salawat. Alasannya, kita bersalawat itu dimintakan ampun oleh malaikat. Malaikat yang mintakan ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni.
Kalau kita minta ampun kepada Allah, belum tentu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan laknat kepada orang-orang yang tertentu. Jadi malaikat itu tugasnya hanya mendua kepada Allah, Allahumma la'an fulan bin fulan, ya Allah laknatlah fulan bin fulan, ya Allah laknatlah fulanah binti fulan, ya Allah kutuklah si fulan bin fulan. Itu lagi tugasnya. Kan ada tugas lain. Kalau malaikat berdoa kepada Allah agar fulan bin fulan dilaknat oleh Allah, dilaknat Allah orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maqtillah wa lam tazalil malaikatu tal'anuhu." Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa menjual sesuatu benda, menjual sesuatu barang yang di situ ada celah, yang di barang itu ada aib, tapi dia tidak mau menjelaskan aibnya kepada calon pembeli, senantiasa orang tersebut dalam kemurkaan Allah dan senantiasa malaikat melaknat akan dia. Jadi selama kita kadang minta ampun kepada Allah, selama kita kadang minta halal kepada orang yang kita tipu, malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah selalu mendoakan agar kita ini menjadi orang yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu aja bacaan malaikat, Allahumma la'an fulan bin fulan, ya Allah laknatlah, sampai berapa banyak. Rasulullah bersabda lagi, idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji la'anathal malaika hatta tusbiha. Rawahul Bukhari. Apabila memanggil seorang suami kepada istrinya, maka si istri itu enggan memenuhi panggilan suaminya, si istri itu dikutuk oleh malaikat sampai waktu pagi. Ini malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mengutuk, melaknat perempuan-perempuan yang tidak menghiraukan panggilan suami. Ada lagi malaikat-malaikat yang berbaris siap diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari majlis-majlis zikir. Ada lagi malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk berdoa, Allahumma a'ti mumpiqan khalafa. Itu aja tugasnya. Sembahyang kadadanya, kada ada tugas lain, cuma tugasnya hanya itu, berdoa, Allahumma a'ti mumpiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang sosial itu gantian yang berlipat ganda. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu ada punya malaikat khusus yang diberi tugas Allah untuk selalu mendoakan dia agar yang didermakannya itu digantikan Allah berlipat ganda. Terus mereka itu berdoa, Allahumma a'ti mumpikan khalafa, Allahumma a'ti mumpikan khalafa. Ada lagi malaikat yang diberi Allah tugasnya untuk berdoa, Allahumma a'ti mumsikan. Tapi apa? Ya Allah, orang yang ingin binasakan hartanya, ya Allah, orang yang pemalar itu hancurkan hartanya, bangkrutkan hartanya. Sampai hari kiamat tugasnya itu aja, berucapnya itu aja. Nah, itulah yang dimaksud dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasafati saffa, demi malaikat yang berbaris siap